Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Pertama-tama kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelum kami memperkenalkan diri, izinkan kami mengaturkan panganjali umat. Panganjali, Om Swastiastu. Dan teman-teman, adapun pembahasan materi akan kami sampaikan pada malam hari ini, yaitu mengenai menganalisis dan menjabarkan berbagai keputusan strategis perusahaan ketika menghadapi kondisi pasar oligopoli. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Sinta Widiasi dengan NIM 190201363 dan rekan saya ada yang pertama Nikadek Nova Kristina dengan NIM 190201363 dan yang kedua, Nikomang Trisnayati Utami dengan NIM 190201363 Yang ketiga, ada Silo Ayu Pratnya Dewi dengan NIM 190201365 dan yang terakhir ada Nimade Suryawati dengan NIM 190201367. Dan untuk mempersingkat waktu, presentasi akan kami mulai. Dan teman-teman, adapun pembahasan materi akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai ciri-ciri pasar oligopoli. Adapun ciri-ciri pasar oligopoli yang pertama yaitu dijalankan dua produsen atau lebih. Dalam hal ini, di pasar ini dijalankan oleh dua produsen, bahkan hampir juga 10 produsen. Yang kedua ada produk yang dijual bersifat homogen dan saling menggantikan. Di sini saya ambil contoh, misalnya produk rokok. Produk rokok ini memiliki banyak variasi dari berbagai merek. Jika misalnya salah satu rokok tidak ada atau kosong, maka rokok ini dapat digantikan dengan rokok dari merek lainnya. Yang ketiga yaitu kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya, di mana kebijakan produsen utama ini harus diikuti oleh produsen lainnya. Dalam hal ini dapat diartikan sebagai produsen utama dan produsen lainnya tersebut dapat dikatakan sebagai produsen cabang, di mana semua kegiatan yang harus dilakukan oleh produsen utama ini harus diikuti juga oleh produsen lainnya. Misalnya, contohnya yaitu penarikan barang. Penarikan barang juga harus dilakukan oleh produsen lainnya dan digantikan oleh produk yang baru. Kita lanjut dengan ciri-ciri selanjutnya, yaitu harga barang di pasar relatif sama. Dalam hal ini, harga pasar dalam pasar oligopoli harganya relatif sama. Sekalipun ada perbedaan, maka perbedaan tersebut tidak akan terlalu jauh. Contohnya, harga sabun Shinsui di toko merek Intan harganya tidak akan jauh berbeda dengan harga sabun yang merek sama di toko Barokah. Yang selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya yaitu produsen baru, kesulitan masuk pasar. Ini merupakan permasalahan bagi produsen baru dikarenakan produsen yang lama sudah bisa memenangkan hati para konsumen sehingga konsumen tersebut sudah berlangganan pada produk mengkonsumsi produk di produsen yang lama ini sehingga produsen baru mengalami kesulitan dalam memasuki pasar. Bisa saja produsen baru ini masuk ke pasar dengan memberikan harga yang lebih murah dari produsen lama. Namun sebagai produsen baru akan lebih riskan atau resikonya mungkin akan terlalu tinggi dengan memberikan harga yang murah dikarenakan mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit karena harga murah tersebut. Kita lanjut dengan ciri-ciri yang terakhir, yaitu membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Dikarenakan terdapat dua produsen atau lebih, tentunya terdapat persaingan. Dalam hal ini, sebagai produsen, kita harus bisa menentukan strategi yang akan kita gunakan untuk memenangkan hati konsumen, sehingga konsumen tersebut mau menjadi langganan dalam produk kita, pelanggan yang setia misalnya. Oleh karena itu, jika konsumen sudah mengkonsumsi atau mau berbelanja di perusahaan kita, kita harus menjaga kepercayaan produsen dengan memberikan kualitas dan kenyamanan mereka saat berbelanja di perusahaan kita. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Nikadek Nova Kristina. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nikadek Nova Kristina, nomor absen 32. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu karakteristik pasar oligopoli.
yaitu yang pertama saling ketergantungan, yang kedua periklanan, yang ketiga perilaku kelompok, yang keempat persaingan, yang kelima hambatan masuk dalam pasar, yang keenam kurangnya keseragaman adanya penetapan harga, yang ketujuh tidak ada pola unik dari perilaku penetapan harga, yang kedelapan tidak pastian kurva permintaan, yaitu yang kedua ada struktur pasar oligopoli. Struktur pasar atau industri oligopoli adalah pasar atau industri yang terdiri dari adanya sedikit perubahan atau produsen yang menghasilkan seluruh atau sebagian besar total output di pasar. Oligopoli adalah struktur pasar yang industrinya didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan yang saling bersaing. Setiap perusahaan memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Perilaku setiap perusahaan akan mempengaruhi perilaku perusahaan lainnya dalam industri. Seorang oligopolis memperkirakan permintaan juga tergantung pada reaksi apa yang akan dilakukan lawan-lawannya terhadap perubahan harga yang diambil. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai materi ketiga, kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kelebihan pasar oligopoli yang pertama yaitu konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginannya karena pasar ini menyediakan banyak pilihan. Yang kedua, ketatnya persaingan antar produsen memberikan keuntungan tersendiri bagi konsumen. Yang ketiga, umumnya produsen di pasar oligopoli selalu melakukan inovasi terhadap produk dan pelayanan sehingga dengan sendirinya produk akan terus berkembang. Yang keempat, persaingan yang ketat menjadikan setiap perusahaan sangat mengupayakan inovasi dan menjalankan kualitas terbaiknya. Yang kelima, harga produk menjadi lebih sesuai dengan keinginan konsumen karena persaingan antar produsen yang ketat membuat masing-masing produsen tidak mau mematok harga terlalu tinggi. Yang keenam, meskipun tidak banyak, tetapi setidaknya konsumen punya beberapa pilihan merek yang sesuai dengan keinginannya. Yang ketujuh, yaitu kegiatan produksi menjadi lebih efektif. Selanjutnya yaitu kekurangan dari pasar oligopoli. Yang pertama, produsen baru akan kesulitan untuk masuk karena pasar ini persaingannya sangat ketat. Yang kedua, sering terjadinya perang antara produsen untuk memikat lebih banyak konsumen. Yang ketiga, memerlukan modal besar untuk melakukan promosi atau iklan secara terus-menerus agar dikenal atau diingat oleh konsumen dan produknya dapat dibedakan dengan produk dari produsen lain. Yang keempat, produsen baru sulit masuk ke pasar sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung terlambat karena persaingan hanya terjadi di beberapa produsen saja. Yang kelima, kebijakan produsen terbesar biasanya terlalu sangat mempengaruhi pasar dibanding produsen di bawahnya. Yang ketujuh, oleh karena promosi yang sangat penting, modal untuk iklan menjadi sangat banyak sehingga bisa menjadi pemborosan ekonomi jika tidak tepat sasaran. Yang kedelapan, sering terjadinya perang harga antara produsen. Yang kesembilan, kemungkinan adanya konsumen yang loyal sangat besar terhadap suatu merek sehingga perusahaan lain sulit bersaing pasar dengan konsumen yang sama. Yang kesepuluh, memungkinkan banyak hak paten atas sesuatu produk tertentu sehingga membatasi perusahaan lain untuk melakukan pengembangan produk yang sama. Baik, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sulohayu Pratnya Dewi, NIM 1902013655. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang strategi perusahaan pada pasar oligopoli. Pasar oligopoli mempunyai persaingan yang sangat ketat. Dengan kata lain, jika perusahaan baru atau produsen baru yang datang di pasar oligopoli, sering dilakukan praktek penahanan agar perusahaan atau produsen tersebut tidak dapat masuk ke pasar oligopoli tersebut. Jadi jika ingin masuk ke pasar ini harus memiliki strategi yang tepat, misalnya bermain dengan harga seperti menetapkan harga terbatas. Dengan begitu persaingan harga sangat sedikit di antara produsen. Dengan melakukan promosi dan pemasaran harus sesering mungkin dilakukan agar konsumen itu tidak berpindah ke produk lain. Persaingan ketat antara produsen inovasi dan untuk produk harus selalu dibuat agar konsumen itu tidak beralih ke produk lain.
Selain itu, strategi pemasaran juga harus dipikirkan matang-matang agar konsumen tahu produk apa yang kita buat oleh si produsen agar pelanggan tertarik untuk membeli produk tersebut. Untuk materi selanjutnya, strategi kartel dan kolusi pada pasar oligopoli. Model ini biasanya hanya untuk pasar oligopoli yang telah bergabung. Kartel adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang bersifat resmi di mana beberapa perusahaan dalam oligopoli. Perjanjian ataupun persepakatan tersebut menetapkan suatu harga yang menyepakati jumlah yang akan diproduk masing-masing anggota. Tujuannya kartel tersebut adalah untuk memaksimumkan keuntungan bersama. Keuntungan yang maksimum itu akan mudah dicapai jika kartel menaikkan harga produknya, mengurangi jumlah output di pasar, dan menghalangi masuknya persaingan baru. Maka dalam hal ini yang merasa dirugikan itu adalah konsumen, karena harga menjadi lebih tinggi akibat output yang terbatas. Laba kartel itu begitu menggoda, karena laba yang mereka dapatkan adalah laba yang bersifat monopoli. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Suryawati. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimade Suryawati. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai strategi kolusi pada pasar oligopoli. Kolusi adalah kerjasama atau kesepakatan diam-diam untuk menipu orang lain dan mencapai keuntungan bersama bagi pihak yang terlibat. Kolusi juga merupakan perilaku anti persaingan. Oleh karena itu, biasanya akan berada di bawah pengawasan ketat pemerintah. Ketika kesepakatan dilakukan secara formal, itu disebut sebagai kartel. Itu adalah ilegal di berbagai negara karena merugikan kepentingan publik. Seperti pada kasus Organization of the Petroleum Exporting Countries atau sering disingkat dengan OPEC. Beberapa praktik kolusi diam-diam masih dipraktekkan dan sering pemerintah sulit untuk membuktikannya. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan harga. Pada model kepemimpinan harga, perusahaan-perusahaan dalam struktur industri tersebut relatif lebih bebas. Dan model-model oligopoli kepemimpinan harga ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada pimpinan harga dari perusahaan yang mempunyai biaya terendah atau biaya rendah. Yang kedua ada pimpinan harga dari perusahaan yang dominan. Yang ketiga ada pimpinan harga yang bersifat barometrics. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Baik teman-teman, sekian presentasi kami tadi dari kelompok 10. Apakah dari presentasi kami tadi ada yang belum dimengerti dan ingin ditanyakan? Kami persilakan. Terima kasih. Baik teman-teman, sekian presentasi kami tadi dari kelompok 10. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan kepada kelompok kami. Dan kami juga memohon maaf jika terdapat kesalahan perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Akhir kata, presentasi ini kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.